Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Pradana. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai sistem informasi. Posisi sistem informasi pada sebuah organisasi serta elemen-elemen pendukung pada sebuah sistem informasi. Seperti biasa, video ini akan saya bagi menjadi beberapa bagian dan semuanya akan saya masukkan ke dalam playlist belajar dasar pengembangan sistem informasi. Sistem informasi merupakan sekumpulan elemen-elemen yang saling berinteraksi untuk mencapai sebuah tujuan yang ditetapkan. Elemen-elemen tersebut saling berinteraksi untuk melakukan beberapa aktivitas. Ada 4 aktivitas utama yang dirumuskan. Yang pertama mulai dari mengumpulkan, kemudian melakukan manipulasi, menyimpan, dan menyebarkan data ataupun informasi. Sistem informasi tidak selalu berkaitan dengan komputer. Sistem informasi tidak selalu berkaitan dengan perangkat lunak. Saya akan mencontohkan bahwa sistem informasi ini bisa dilakukan secara manual. Contohnya adalah sebuah sistem informasi akademik mahasiswa. Manual mulai dari mahasiswa datang ke kampus untuk mengambil sebuah form yang berupa selembar kertas. Itu dinamakan sebagai kartu rencana studi. KRS. Jadi meskipun sekarang sudah berbasis komputer, namanya tetap KRS karena memang KRS itu bentuknya adalah berupa kartu. Mahasiswa kemudian akan mengisi identitas diri, kemudian mengisi mata kuliah yang akan direncanakan beserta dengan jam dan waktu pelaksanaannya. Kemudian setiap mahasiswa setelah mengisi, menandatangani, datang ke dosen pembimbing akademik, ditandatangani oleh dosen pembimbing akademik, akan mengembalikan ke akademik, ya, akan diterima oleh bagian akademik, akan direkap secara manual tentu saja ya, dia akan mengelompokkan sesuai dengan pemilihan kelas dari setiap mahasiswa. Tentunya ini akan sangat merepotkan ya, merekap satu persatu, kemudian yang belum terjadi salah input dan sebagainya. Kemudian setelah berhasil dengan waktu yang cukup lama, akademik akan merilis pengumuman dari daftar nama mahasiswa tersebut beserta dengan kelas yang akan ditempuh. Biasanya akan ditempelkan di papan pengumuman, kemudian mahasiswa serta dosen dapat melihat jadwal yang akan ditempuh ya di semester tersebut. Kemudian, sebuah sistem informasi itu haruslah melakukan 4 proses yang saya jelaskan di awal tadi, berupa data dan informasi. Masuk berupa data, kemudian sistem informasi akan memberikan informasi yang lebih berharga, lebih bermakna bagi user ataupun pihak-pihak yang memerlukan itu. Jadi ada beberapa komponen yang saya sebutkan tadi, ada data, informasi, dan lebih tinggi lagi itu lebih kepada pengetahuan atau knowledge. Apa perbedaannya? Yang pertama kita berbicara masalah data. Data ini bisa dikatakan sebagai fakta-fakta mentah. Jadi sekumpulan fakta yang sifatnya masih raw ya, dan belum memiliki makna apapun. Kalau kita berkaca dari contoh sistem informasi akademik tadi, data itu bisa disebut sebagai nama mahasiswa, NIM, kode mata kuliah, tanda tangan, nama dosen pembimbing, foto, itu semuanya adalah data mentah. Jadi data mentah ini bentuknya tidak hanya ada format number, tapi bisa juga berupa format foto. Lalu berikutnya adalah informasi. Jadi informasi ini lebih kepada sekumpulan data yang tadi tidak memiliki makna apapun, ya, hanya sebagai sebuah data mentah. Setelah melakukan proses manipulasi, akhirnya sekumpulan data itu bisa menjadi atau memiliki sebuah makna dan value yang lebih. Sekumpulan data itu bisa kita sebut sebagai informasi. Jadi kalau kita berbicara informasi di kasus sistem informasi akademik, itu adalah informasi mengenai KRS. Jadi di dalam kartu rencana studi itu sebenarnya adalah sekumpulan data, dan di dalam kartu tersebut adalah sebuah informasi, sekumpulan data yang akhirnya menjadi sebuah informasi. Lebih tinggi lagi levelnya ada yang namanya knowledge. Knowledge di sini adalah sekumpulan
informasi. Jadi untuk menjadi sebuah pengetahuan berarti kita harus mengumpulkan banyak informasi sehingga itu akan menjadi sebuah tingkat pemahaman yang lebih tinggi lagi, atau tingkat awareness atau tingkat kesadaran yang lebih tinggi lagi. Misalnya kita bisa mengumpulkan semua informasi mengenai jadwal dari setiap mata kuliah, dan dari situ bagian akademik bisa memberikan saran, misalnya ketika kelas yang dipilih oleh mahasiswa itu ternyata sudah penuh di hari tersebut. Akademik bisa memberikan saran bahwa ini ada waktu yang sama namun di hari yang berbeda. Jadi lebih kepada itu, pengetahuan itu sifatnya adalah sekumpulan informasi yang sehingga memberikan pemahaman yang lebih dari suatu pihak atau dari suatu informasi. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa sistem informasi itu tidak melulu berkaitan dengan komputer. Sistem informasi di dalam pengertiannya tidak ada kata-kata komputer di sana dan tidak ada kata-kata tentang perangkat lunak. Lalu bagaimana ketika sistem informasi ini kita mau kaitkan dengan komputer? Sistem informasi ada dua. Yang pertama adalah sistem informasi berbasis manual, kemudian sistem informasi berbasis komputer atau biasa disebut sebagai CBIS, Computer Based Information System. Sistem informasi berbasis manual tentu saja sangat merepotkan. Ya. Kita tadi sudah melihat di contoh kasus sistem informasi akademik kemahasiswaan, jika dilakukan secara manual sangat ribet, ya, sangat membutuhkan waktu yang lama. Kemudian akademik tentu sangat direpotkan dengan begitu banyak mahasiswa, jumlahnya tidak hanya 1-2 tapi bisa ratusan bahkan ribuan untuk melakukan handling pelayanan kepada mahasiswa. Belum lagi ketika terjadi human error seperti salah menginputkan kelas, salah menginputkan identitas mahasiswa, tentu akibatnya akan sangat fatal. Sehingga tentu terpikirkan bagaimana kalau sistem informasi tersebut dilakukan secara atau bantuan perangkat lunak atau komputer. Computer Based Information System tentu saja akan lebih efisien dan lebih efektif. Ya. Komputer itu komponen pendukungnya terdiri dari beberapa hal, mulai dari perangkat keras, perangkat lunak, database, telekomunikasi, dan jangan lupakan juga ada orang dan prosedur yang mengikat tersebut. Jadi sistem informasi berbasis komputer itu sangat luas. Untuk selanjutnya, saya tidak akan lagi menyebutkan computer based information system, tapi saya hanya menyebutkan sebagai sistem informasi. Karena analogi saya adalah di sini Anda sudah melihat sejarahnya. Nah, berikutnya saya akan berbicara sistem informasi yang berbasis komputer. Komputer terdiri dari beberapa perangkat tadi, mulai dari perangkat keras, perangkat lunak, telekomunikasi, basis data, orang, dan prosedur yang mengikat dari sistem informasi tersebut. Semuanya itu akan saling berinteraksi untuk melakukan, kembali lagi, ini tetap sistem informasi. Ada 4 hal yang dilakukan oleh Computer Based Information System, yaitu mengumpulkan, memanipulasi, menyimpan, dan menyebarkan data maupun informasi. Jadi tujuannya tetap sama, cuman perangkatnya yang berbeda. Kemudian ada kekeliruan juga ketika banyak orang menyebut bahwa sistem informasi itu adalah perangkat lunak. Tidak, sesuai dengan yang saya sampaikan tadi bahwa perangkat lunak itu adalah hanya sebuah bagian dari sistem informasi. Ada perangkat keras, masih ada orang, masih ada prosedur, masih ada basis data, dan beberapa hal lagi yang itu perangkat lunak tidak bekerja sendirian. Namun memang di dalam sebuah sistem informasi ini perangkat lunak memegang peranan yang sangat penting dan sangat menentukan menurut saya, karena perangkat lunak di sini sebagai perantara antara perangkat keras dengan orang yang akan mengoperasikan sistem informasi tersebut. Selain itu, perangkat lunak di dalam membangunnya membutuhkan effort yang sangat tinggi. Tidak seperti membangun rumah yang itu akan terlihat ketika terjadi kesalahan, namun ketika membangun perangkat lunak itu membutuhkan perencanaan yang sangat matang. Video tentang proses pembuatan perangkat lunak atau dikenal dengan rekayasa perangkat lunak itu sudah ada di video saya sebelumnya. Jadi nanti apabila teman-teman ingin melihat mengenai proses rekayasa perangkat lunak, linknya akan saya cantumkan di atas. Sistem informasi dalam organisasi
biasa disebut sebagai Business Information System atau sistem informasi bisnis. Sesuai dengan sebuah piramida organisasi di dalam sebuah organisasi ya, kita tahu bahwa piramida organisasi itu mulai dari level paling bawah pelaksana sampai level top atau pengambil kebijakan strategis. Di situ akan terlihat bahwa sistem informasi akan mengisi di setiap lapisan. Di lapisan paling bawah itu adalah pelaksana, staf pelaksana. Jadi sistem informasi yang berada pada layer tersebut adalah sistem informasi yang sifatnya untuk membantu operasional sehari-hari. Contohnya adalah enterprise system. Di dalam enterprise system nanti adalah staf pelaksana bisa memasukkan melalui sebuah sistem informasi data-data yang berkaitan dengan aktivitasnya. Misalnya di bagian pergudangan. Di situ nanti staf pelaksana akan menginputkan misalnya barang datang kemudian masuk ke dalam gudang, direkap terlebih dahulu, dimasukkan identitas dari produk tersebut. Lalu kita beranjak dari level pelaksana masuk ke level menengah. Pada level menengah di sini adalah bagian dari seorang atau beberapa orang yang tugasnya adalah supervisi dari pelaksana. Sistem informasi yang mengisi di level tersebut biasanya bersifat sebagai manajemen system ataupun decision support system. Jadi decision support system itu adalah sistem pendukung keputusan. Jadi sistem informasi nanti di sini sifatnya untuk mendukung keputusan dari tim supervisi tersebut. Misalnya berbekal dari informasi maupun data yang dimasukkan oleh staf pelaksana, bagian supervisi dapat memutuskan bahwa pada bulan ini itu akan restock produk berapa banyak berbekal dari data atau informasi dari bulan-bulan sebelumnya, sehingga bisa menjamin bahwa produk tersebut itu tidak mungkin kekurangan ataupun tidak mungkin menumpuk di gudang. Jadi itu semua sudah dibantu oleh sistem informasi. Lalu kita sampai pada top management. Top management di sini adalah orang-orang yang sifatnya adalah untuk mengambil kebijakan-kebijakan strategis bagi kepentingan organisasi. Tentu saja sistem informasi yang ada di top management di sini itu lebih kepada knowledge management. Semua informasi diambil, digali dari semua unit dari organisasi, bahkan seluruh cabang akhirnya bisa dilihat oleh top management. Jadi nanti top management bisa menentukan, dibantu oleh sistem informasi juga, misalnya untuk menentukan kebijakan strategis berupa pembukaan cabang baru misalnya di kota baru, kemudian lokasi yang tepat untuk membuka cabang baru itu ada di daerah mana. Kemudian bisa juga mengambil keputusan strategis mengenai, bulan depan kita perlu rekrutmen agar proses bisnisnya, rekrutmen tenaga kerja ya, agar proses bisnis dari perusahaan tersebut atau organisasi tersebut menjadi lebih efisien dan efektif. Sekian untuk video saya kali ini mengenai sistem informasi. Masih ada video-video berikutnya. Pada video berikutnya nanti saya akan membahas lebih dalam mengenai fase-fase pengembangan di dalam sebuah sistem informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.